Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Seperti biasanya kita akan memulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita mau belajar di tema 1, subtema 3 dan kita masuk pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, anak-anak dapat menyebutkan contoh pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di sekolah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, anak-anak dapat menentukan kalimat perintah yang terdapat di dalam percakapan. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah anak-anak dapat menyelesaikan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Nah, kita mulai saja dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menyebutkan contoh yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Anak-anak bisa melihat gambar yang Ibu Guru tampilkan. Di situ gambarnya itu Udin dan teman-temannya sedang melakukan ibadah. Pada saat mereka mau belajar, mereka berdoa. Kemudian pada saat selesai belajar, mereka juga berdoa. Nah, sikap Udin dan teman-teman ini sudah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Ya, anak-anak yang mau kita bahas di sini adalah sila pertama dan sila kedua. Berarti contoh dari gambar tadi, Udin dan teman-teman ini melakukan mereka berdoa sebelum dan sesudah kegiatan atau sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah menunjukkan perilaku yang sesuai sila Pancasila. Tapi sila keberapa ya? Ayo kita lihat dulu sama-sama. Anak-anak bisa melihat pada gambar yang berikutnya ini. Gambar yang berikutnya ini adalah gambar di mana kedua anak perempuan ini sedang berbagi makanan, sedang makan bersama. Salah satunya di sini di dalam cerita ini, di sini ada seorang anak yang lupa membawa bekalnya. Jadi temannya ini berbagi bekal dengan dia dan mereka makan bersama. Ini sudah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila pada Pancasila. Dan ada gambar yang berikutnya lagi di situ dijelaskan bahwa Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Dari kedua gambar ini kita bisa menentukan manakah yang sesuai dengan sila pertama dan manakah yang sesuai dengan sila kedua. Ayo, di sini yang sesuai gambar yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah Udin dan Edo bermain bersama meskipun mereka berbeda agama. Di sini sikap mereka ini sudah menunjukkan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama. Dan kemudian gambar kedua anak perempuan ini yang makan bersama, memakan bekal mereka bersama, itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila ya. Anak-anak jangan lupa ya. Jadi bermain bersama meskipun berbeda agama itu pengamalan pada sila pertama Pancasila. Dan membagi bekal atau membagi bekal, membantu teman yang kesulitan. Nah, itu adalah pengamalan pada sila kedua Pancasila. Nah, karena materi kita di hari ini tentang pengamalan sila pertama dan Pancasila, maka penjelasan Ibu Guru juga sampai di sini saja dan kita akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu menemukan kalimat perintah yang terdapat di dalam percakapan. Nah, anak-anak lihat di sini ada gambar Udin dan teman-temannya membersihkan kelas mereka ya, membersihkan kelas mereka. Dalam membersihkan kelas mereka, di situ mereka sedang bercakap. Anak-anak bisa perhatikan percakapan dari Udin dan teman-temannya. Di situ Udin mengatakan kepada teman-temannya, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Lalu si Siti bilang, "Siap Din, aku akan menyapu." Si Edo lagi bilang, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Lalu Beni lagi bilang,
aku akan membereskan lemari buku. Dan Udin berterima kasih kepada teman-temannya dengan mengatakan, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, dari percakapan antara Udin, Siti, Edo, dan Beni, di situ terdapat kalimat perintah. Seperti yang di pembelajaran 1 Ibu Guru sudah bilang, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, itulah kalimat perintah. Jadi kalau dalam percakapan ini, itu kalimat perintah itu diucapkan oleh Udin pada percakapannya yang mengawali percakapan dan percakapan pada akhir dari percakapan mereka. Jadi di sini kalimat percakapan pertama itu adalah, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Kenapa Bu Guru bilang di sini kalimat perintah? Karena di akhir dari kalimat ini ada tanda seru. Berarti Udin memerintahkan teman-temannya untuk bersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas mereka. Dan setelah teman-temannya menyetujui perintah dari Udin, kemudian Udin berterima kasih dan Udin bilang lagi, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Jadi setelah dia berterima kasih kepada teman-teman, dia meminta lagi, perintahkan teman-temannya lagi dengan kata kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Jadi dalam percakapan ini ada 2 kalimat perintah, yaitu teman-teman bersihkanlah kelas sampai sesuai, maaf ya Ibu Guru ulang, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Dan kalimat perintah yang kedua adalah, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, anak-anak di sini untuk pembelajaran ini Ibu Guru cukupkan dulu penjelasan untuk materi ini ya, untuk bahasa Indonesia menemukan kalimat perintah dalam percakapan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan materi kita yang berikutnya, yaitu menyelesaikan pengurangan dengan cara pendek. Kalau kemarin di pembelajaran 1 kita menyelesaikan penjumlahan ya. Penjumlahan berarti tambah-tambah dengan cara pendek. Sekarang kita mau menyelesaikan pengurangan, kurang-kurang dengan cara pendek juga. Nah, anak-anak bisa perhatikan contoh yang Ibu Guru tampilkan di sini. Di sini ada soal ya, contoh soalnya begini. 244 dikurangi 121. Ibu Guru ulang, 244 dikurangi dengan 121. Nah, anak-anak, seperti cara kerjanya tidak beda dengan pembelajaran kita di pembelajaran 1 ya. Yang lalu pembelajaran 1, di situ kita harus menyusun nilai tempat dari setiap bilangan, dari 2 bilangan ini. Tempat puluhan kita urutkan dengan puluhan, tempat satuan dengan satuan, tempat ratusan dengan ratusan. Jadi kalau disusun nanti seperti ini, seperti yang Ibu Guru tampilkan. Nah, di sini 4 dengan 1 itu mereka di tempat satuan. Terus ada 4 dengan 2 di tempat puluhan, dan ada 2 dan 1 di tempat ratusan. Tinggal kita buatkan garis, lalu kita kasih tanda kurang. Karena yang kita mau pelajari di sini pengurangan ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Hitungnya bukan ditambah tapi dikurang. Kalau kemarin di pembelajaran 1 ditambah, sekarang di pembelajaran 2 dikurang. Ayo kita kurangkan bersama-sama. 4 dikurangi 1. Jarinya diangkat 4, terus lipat 1. Berarti sisanya 3. Anak-anak bisa menulis 3 di situ. 3-nya ditulis di mana? Di bawah angka 4 dan angka 1. Kemudian yang berikutnya ada angka 4 juga dikurangi 2. Seperti tadi, jarinya diangkat 4, 2-nya dilipat, sisa berapa? Sisa 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah 2 dikurangi 1. Jarinya diangkat 1, dilipat 1, berarti sisa
1. Maka jawaban dari 244 dikurangi 121 adalah 123. Itulah jawaban dari soal yang kita sudah kerjakan. Anak-anak jangan lupa. Jadi soal kalau ibu guru bilang ibu guru minta cara kerjanya, berarti anak-anak kerjanya seperti ini, bersusun dia pendek. Ini namanya cara susun pendek atau cara pendek ya. Cara mengurang dengan cara pendek. Kalau kemarin tambah-tambah, sekarang kurang-kurang. Jangan lupa ya, jangan lupa. Jadi mengerjakan soal juga harus melihat tanda simbol-simbol itu. Seperti kalau diminta yang penjumlahan berarti tambah-tambah. Kalau dibilang pengurangan berarti kurang. Tandanya juga jangan sampai salah supaya tidak salah mengerjakan. Oke, baik anak-anak. Untuk materi kali ini, penjelasan kali ini ibu guru cukupkan saja. Nanti kita akan lanjutkan di materi yang berikutnya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.